Allah wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk memulai pelajaran hari ini alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoalah agar kalian selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dimudahkan dalam mengikuti kegiatan pelajaran hari ini. Ya, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas bahasa Indonesia. Ya, kita insya Allah pada hari ini akan menghabiskan yang namanya bahasa Indonesia yang 2B. Setelah dihabiskan nanti akan ada uji kompetensi. Uji kompetensi ini seperti ulangan ya. Lanjut. Kalian buka halaman 41. Halaman 41 di situ ada tentang atau cerita tentang menjenguk bocah Yahudi yang sakit. Ya. Seorang anak Yahudi, dengarin Ustaz ya. Seorang anak Yahudi suka membantu Nabi Muhammad. Suatu hari anak Yahudi itu terserang penyakit. Nabi Muhammad segera menjenguknya. Dia duduk di dekat kepala anak Yahudi itu. Nabi Muhammad berkata kepada anak Yahudi itu, "Wahai anak kecil, masuklah ke dalam Islam." Anak itu melirik kepada bapaknya. Dia meminta persetujuan dari bapaknya. Bapaknya pun berkata, "Wahai anakku, patuhilah permintaan Nabi Muhammad." Anak Yahudi itu pun masuk Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak kecil ini dari api neraka. Nah, pada cerita ini kalian di pusat memberi tugas di sini karena kita sedang membahas tentang membaca lancar, maka kalian harus mengirimkan video membaca kalian ya, video membaca kalian ke WA Ustadz langsung ya, kirim langsung ke WA Ustadz Japri atau Wapri, sama saja ya. Itu latihan yang pertama. Kita lanjutkan untuk latihan 42 dan 43 nya kita lewatkan dulu, tidak mengapa. Nah, untuk selanjutnya kita ada pelajaran D, menulis ya. Sebelumnya kita sudah pernah juga belajar tentang, di sini adalah belajar tentang huruf kapital ya. Sebelumnya kita juga sudah pernah membahas tentang huruf kapital. Apa sih huruf kapital ya? Huruf kapital adalah huruf besar ya. Di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya huruf kapital. Huruf kapital dipakai pada huruf pertama ya. Huruf pertama kata yang menunjukkan nama daerah atau negara. Contoh, ayah bekerja di Jakarta ya. Ingat, ayah di situ adalah kalimat yang pertama. Kata yang pertama pada satu kalimat ya. Ini kata pertama itu maka ketika ada kata pertama maka dia harus menggunakan huruf besar ya. Tapi cukup satu saja huruf besarnya. Ayah bekerja di Jakarta. J-nya di sini pun juga besar. Ya, J. Kenapa besar? Karena dia menunjukkan nama daerah atau negara. Ya, kalau Jakarta itu adalah nama daerah, misalkan Jakarta. Kalau di Indonesia itu ada Jakarta, misalkan ada Bogor, ada Depok, itu semuanya huruf besar tuh. Ada Bekasi, tempat tinggal kita di Kutap. Terus ada Bandung. Terus ada Tangerang, itu menggunakan semuanya huruf pertamanya menggunakan kata besar. Contoh tadi Jakarta, J-nya besar, Bogor B-nya besar, Bandung B-nya besar, Depok D-nya besar, apalagi Tangerang T-nya besar, apalagi Bekasi B-nya besar, atau tempat tinggal Ustadz di Padang P-nya berarti besar.
Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Jakarta, ingat Jakarta itu adalah huruf Jakarta adalah nama daerah, maka J-nya besar, dan Jakarta terletak di awal kalimat, ya, di awal langsung Jakarta. Maka ketika pada awal kalimat kita menggunakan huruf kapital. Lanjut, Jakarta merupakan ibu kota Indonesia, ya. Indonesia adalah nama negara, ya, nama negara. Jadi nama negara itu harus menggunakan huruf besar, benar. Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Kalau Indonesia berarti I-nya besar. Kalau Palestina berarti P-nya besar. Kalau Arab Saudi berarti A-nya besar, S-nya pun juga besar, ya. Atau Saudi Arabia sama saja. Apalagi Turki berarti T-nya besar. Turki T-nya besar. Tadi Arab Saudi juga Arab, A-nya besar, Saudi, S-nya juga besar. Apalagi Pakistan, P-nya besar. Apalagi misalkan Amerika, A-nya besar, ya. Semua nama negara, maka huruf pertama katanya menjadi besar, huruf kapital. Lanjut. Ibu ingin pergi haji ke Saudi Arabia. Saudi Arabia pun juga seperti itu. Tadi sudah saya contohkan, ya. Lanjut. Paman belajar di Madinah. Madinah merupakan Madinah merupakan nama sebuah kota di Saudi Arabia. Maka Madinah harus menggunakan huruf M besar. Begitu juga yang selanjutnya, Ka'bah berada di Makkah. Ka'bah di sini dia merupakan huruf pertama kata. Huruf pertama pada awal kalimat. Ya, huruf pertama pada suatu kalimat, ya. Ka'bah merupakan huruf pertama pada suatu kalimat. Maka K di sini Ka'bahnya menjadi besar, berada di Makkah. Makkah itu adalah nama suatu daerah di Saudi Arabia juga, ya. Itu penjelasan dari Ustadz untuk menulis. Dan selanjutnya kalian menyusun kalimat acak, ya. Ayo berarti 14. Ayo menyusun kalimat-kalimat acak berikut ini. Halaman 45, ya. Ayo menyusun kalimat-kalimat acak berikut ini. Gunakanlah huruf kapital yang tepat. Letakkan kata yang ditebalkan di awal kalimat. 1. Misalkan Madinah, kota Saudi Arabia, berada di. Ingat, letakkan kata yang ditebalkan di awal kalimat. Berarti yang tebal yang mana? Yang nomor 1? Ya, benar, kota. Kita lanjutkan, kita tulis dulu kota. Kota. Sudah? Kira-kira setelah kota katanya apa lagi? Kota. Kota Madinah tuh berada di, benar, Saudi Arabia. Begitu juga yang seterusnya, 2, 3, 4, 5. Kata yang ditebalkan diletakkan di awal kalimat dan kemudian disusun dengan yang benar, ya. Ingat, jangan lupa kita sedang belajar huruf kapital. Digunakan penggunaan huruf kapital yang benar. Tadi kota. Kotanya K-nya harus besar karena dia di awal kalimat. Nah, lanjut, kalau kota Madinah, maka Madinah M-nya huruf kapital, benar. Lanjut, kota Madinah berada tidak, D-nya juga tidak. Saudi Arabia. Saudi, S-nya besar, S-nya huruf kapital. A-nya pun juga huruf kapital atau huruf besar, ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dilanjutkan terakhir
kalian menulis kalimat berdasarkan gambar ya. Itu halaman 46. Ya, Nawa dan Imam sedang sarapan pagi. Nawa dan Imam sedang sarapan pagi ya tuh. Jadi gambarnya terlihat seperti sedang makan. Bisa saja kalian buat Nawa dan Imam sedang sarapan pagi, atau bisa juga Nawa dan Imam sedang makan siang juga bisa. Atau bisa juga Nawa dan Imam sedang makan malam. Nah, atau bahasa kampung Ustadznya dinner. Ya. Lanjut. Nah, kalau gambar yang kedua, itu gambar seperti dia memakai tas. Kalau memakai tas, apa itu? Mau kemana dia tuh? Bisa jadi kalau kalian mungkin pergi ke kota, pergi ke sekolah, atau ada juga yang membawa tas, dia pergi kemana? Pergi ngaji, ya kan? Kan pakainya pakaian muslim juga tuh. Imam dan Nawa berangkat ke sekolah, atau bisa juga Imam dan Nawa berangkat mengaji, ya, berangkat mengaji ke masjid. Nah, atau bisa juga Imam dan Nawa mengaji di masjid. Ya, jadi kita membuat kalimat berdasarkan gambar yang ada. Tugas kalian selanjutnya, ayo berlatih 15. Ya. Ayo berlatih 14 dan ayo berlatih 15. Kalian boleh mewarnainya, yang ayo berlatih 15. Tapi yang penting kalian buat kalimatnya dulu. Terus difotokan. Setelah itu kalian terserah kalian. Mau diwarnai boleh, silahkan. Ustaz tidak melarang. Kalau kalian mewarnai, maka masya Allah, maka itu lebih bagus. Di situ ada berapa gambar? Saya hitung ya. 1, halaman 47, halaman 48, halaman 49, halaman 50, halaman 51. Totalnya ada 5. Ya, jangan lupa dikerjakan. Berarti tugas kalian ya, Ustaz ulangi lagi ya. Tugas kalian adalah pertama, halaman 41 membuat video tentang membaca lancar, cerita menjenguk bocah Yahudi yang sakit. Lanjut, berikutnya ayo berlatih 14. Dan dilanjutkan yang terakhir, ayo berlatih 15. Ayo berlatih 14 halaman 43. Ayo berlatih 15 halaman 47, 48, 49, 50 sampai dengan 51 ya. Sekian penjelasan dari Ustadz, semoga bermanfaat. Jika Ustadz ada salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin membenarkan, mohon langsung saja diberitahu Ustadz. Jika ada yang mau dipertanyakan pun juga boleh bertanya ke Ustadz. Ya, saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.